Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak-tidaknya kita panjatkan syukur kepada Allah. Ats-tsana'u wa tahmid lillahi subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia-Nya, atas hidayahnya, dan pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kaji hadis Syama'il Imam Baghawi di hadis yang ke-247. Qala al-Baghawi rahmatullahi najidu fi kitabihi qala akhbarana fil wahid al-mulahi qala anba'ana Ahmad ibn Abdullah an-Nu'aimi qala anba'ana Muhammad ibn Yusuf qala akhbarana Muhammad Ismail qala akhbarana Ubaid bin Ismail qala akhbarana Abu Sama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Baghawi rahmatullahi alaihi dengan syaratnya sampai ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbah. Kata Nabi, inni la'alam, yang artinya saya tahu kalau engkau ini sedang ridho, yakni sedang lagi baik sama saya, dan saya juga tahu kapan kau nanti lagi marahan sama saya. Faqultu min aina ta'rifu dzalik. Saya berkata, yakni Aisyah berkata, dari mana engkau tahu itu ya Rasulullah? Faqala laha, idza kunti anni radiya, kalau kamu lagi senang, fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Maka engkau mengatakan tidak demi Rabbnya Muhammad. Wa idza kunti ghadba, kalau lagi enggak senang, maka engkau berkata la wa rabbi Ibrahim. Demi Rabbnya Ibrahim. Qultu ajal. Saya berkata, yakni Aisyah berkata, benar ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah ma ahjar illa smak. Saya tidak akan membuang namamu gitu. Jadi inti dari makna hadis ini, Nabi mengetahui Aisyah itu kalau senang itu seperti apa dan lagi marah seperti apa. Dan salah satu tanda yang ditangkap sama Nabi kalau Aisyah itu lagi suka, itu dia menyebut wa Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau lagi nggak suka, itu menggunakan kata wa Rabbi Ibrahim, la wa Rabbi Ibrahim. Dan Aisyah mengatakan itu karena bagi Aisyah tidak mungkin dia situasi tidak suka tapi menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pentingnya dari hadis ini. Betapa kehidupan rumah tangga Rasulullah itu penuh bukan penuh dinamika, tapi penuh situasi yang indah. Dan rumah tangga Nabi, sebagaimana rumah tangga manusia, dia ada situasi suka dan ada situasi tidak suka. Justru yang benar itu begitu. Bukan yang adem, tentrem, ayem, nggak pernah ada berisik. Itu bukan rumah tangga, itu mah acting. Itu pasti di sinetron. Rumah tangga yang benar, ya kadang suka, kadang nggak suka. Dan ini salah satu
salah satu hal yang ada pada Nabi SAW. Jadi Rasulullah itu hal paling kecil pun dibuka. Jadi istilahnya itu nggak ada rahasia lagi Rasul untuk umatnya itu. Urusannya kan dibuka. Jadi Rasulullah itu tidak ada lagi rahasia untuk umatnya. Tidurnya aja tidur sama siapa, sama siapa. Jadi umatnya bisa nyontoh Nabi sampai ke dalam-dalam itu. Dan ini yang benar. Makanya kalau kemudian berharap rumah tangga semoga akor ayem, nggak ada berisik, ya nggak benar malahan. Dan salah satu yang menarik dalam penelitian rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang ada sedikit konflik kemudian terselesaikan. Sedikit konflik ya, bukan konflik yang besar. Kalau konflik yang besar enggak, sedikit konflik tapi terselesaikan. Dan justru konflik yang terselesaikan atau akur setelah konflik itu kualitas hubungan jauh lebih baik daripada kalau tidak ada konflik sama sekali. Itu persis ungkapan beberapa filosofi. Cinta yang datang setelah kebencian itu lebih tinggi daripada cinta tanpa ada kebencian sedikit. Jadi ini pelajaran penting pertama dari hadis ini, bahwa rumah tangga itu yang benar seperti yang ini. Terkadang ada suka, terkadang ada enggak suka. Makanya Nabi SAW memberikan panduan agar bisa mengcover situasi suka enggak suka itu. La yafraq mu'min mu'minah in kariha minha khalqan radiya minha khalqan akhir. Janganlah seorang mukmin yakni suami membenci seorang mukminah yakni istri kalau ia benci dari satu perbuatannya, maka dia harus menemukan satu perbuatan yang lain yang ia sukai. Jadi harus menemukan itu. Misalnya nih, istrimu atau suamimu pelit. Kamu harus temukan padanannya yang membuat kau bisa tetap menyukainya. Pelit, oh ya, tapi dia rajin nabung. Kan identik tuh. Jadi awet duitnya. Dia nggak bisa masak, padanannya dia tahu tempat-tempat masakan yang enak, misalnya nggak gitu. Selalu. Dan hidup ini ya, kalau kita belajar tentang hukum Allah di alam semesta, itu kan ada namanya, saya suka nyebut hukum keseimbangan, di luar sana disebut di luar sana disebut hukum dualisme. Hukum dualisme itu adalah bahwa di alam semesta itu selalu ada padanan, bukan dualisme, bukan lomba memimpin ya. Dualisme, hukum dualisme itu adalah di alam semesta ini selalu ada padanan, ada siang, ada malam, ada jelek, ada baik, ada tinggi, ada pendek, ada muslim, ada kafir, ada jujur, ada bohong, selalu ada padanan. Dan padanan ini atau kembarannya ini itu saling membutuhkan, saling memuat, yakni saling memuat ya. Yakni dia saling mengandung, saling berinteraksi, dia tidak boleh sendiri. Disebut jujur karena ada bohong. Kalau nggak ada bohong, nggak disebut jujur. Disebut tinggi karena ada pendek. Jadi orang jujur itu perlu ada orang bohongnya supaya dia jadi orang jujur. Kalau nggak ada bohongnya, dia nggak jadi orang jujur. Serius nggak kira-kira ya? Disebut soleh karena ada tidak solehnya. Disebut bersih karena ada kotornya. Kalau nggak ada kotor, nggak disebut bersih. Nah, makanya kalau ada orang bertanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Nah justru itu supaya kamu jadi baik. Kalau nggak ada setannya, ya kamu jadi baik. Karena ada yang setannya itu. Nah, hubungan antara dua pihak ini ya yang dikelola dan orang beragama mengelola dua hal ini.
Pada setiap diri manusia ada dualisme itu. Allah menyebutkan wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan pada jiwa itu sifat fujurnya, yang sifat buruknya, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Ada dua, setiap orang ada dua. Baik semua, enggak ada. Itu khusus ya para nabi aja kalau itu. Selebihnya orang ya punya sifat baik, punya sifat buruk. Sifat baiknya dipertahankan, sifat buruknya dibersihkan. Makanya qad aflaha man zakkah, yang membersihkan hatinya. Jadi ketika kembali ke materi, ketika kau dapati pasanganmu, bukan hanya istrimu ya, pasanganmu, maka kan ada kadang benci, kadang suka. Maka kalau menemukan yang tidak kau sukai, kau harus menemukan yang kau selalu ketemu. Wah, tidak ada baiknya sama sekali suami saya atau istri saya, enggak ada, pasti ada baik. Dan ketika orang bisa menata emosi itu, maka dia bisa melewati hubungan rumah tangga sampai akhir. Kenapa? Karena itulah rumah tangga. Dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelajar dari hadis ini adalah betapa pasangan perlu memahami pasangannya sedetail mungkin, sebaik mungkin. Tidak perlu harus diomongin. Nabi memberikan contoh, kapan istrinya suka, kapan nggak suka, perlu paham. Nah sama kita kalau emang suaminya atau istrinya pasti paham, ini lagi suka, lagi nggak suka. Sangat buruk kalau pasangan sampai tidak mengenali perasaan pasangannya. Kenapa sih mah nggak ada apa-apa. Tapi kenapa kok diem? Nggak, biasa aja. Nggak, harus mengenali perasaan pasangannya. Kenapa? Karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarah dengan ma'ruf yang diperintahkan Allah kepada pasangan. Itu tindakan yang mencakup perasaan. Ma'ruf itu pasti ma'ruf. Tindakan baik kepadanya, memuliakannya, tidak menyakiti perasaannya, tidak menghinakan, tidak mengandung unsur kedoliman, tidak menyakiti badannya, tidak mentelantarkannya, dan seterusnya. Jadi dohir batin, ma'ruf itu. Ada orang ma'ruf dohirnya dikasih nafkah, tapi sakit di setiap saatnya. Yang di berat gini berat, ini duit makan mulu sih lo, disakiti. Ada orang yang dibaikin perasaannya, cantik, tapi nggak pernah dikasih duit. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu mengandung semua halnya. Nah, untuk bisa ma'ruf perlu mengenali perasaan pasangan. Nabi memberikan contoh mengenali perasaan pasangannya. Aisyah radhiyallahu taala. Dan untuk Imam Aisyah sama Rasulullah ini banyak kisah yang luar biasa. Beda umur tapi hubungannya luar biasa. Sampai Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu, bagaimana orang sepertiku tidak mencintai pada orang sepertimu. Ya, ini ya sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran berikutnya, kesolehan dalam Islam itu dibangun di atas kehidupan nyata. Ini menarik. Orang soleh versi Muslim, versi Islam itu bukan orang yang terlepas dari kehidupan manusia. Orang soleh itu ya punya istri, ya kadang suka, kadang nggak suka. Itu orang soleh. Kesalahan besar bagi kita itu kalau mendefinisikan orang soleh, orang yang nggak punya kesalahan. Orang yang nggak punya kesalahan itu adalah orang maksum, hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi memberikan contoh rumah tangga ini, dinamika ini namanya dinamika basyari. Makanya kalau nanti dalam kajian tauhid, Rasul itu kan punya sifat jaiz namanya, sifat yang boleh. Sifat boleh itu apa? Sifat kemanusiaan. Nabi boleh sedih, Nabi boleh marah, tapi semuanya itu di cover oleh syariat, tidak sampai salah. Khusus Nabi
Nah, selain Nabi, orang boleh sedih, boleh salah, boleh apa. Selama kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukan. Kabar buruknya terkadang kita menuntut saudara Anda yang muslim itu soleh, sesoleh-solehnya sehingga tidak boleh salah. Itu yang menyebabkan kenapa kaum muslimin sering kecewa dengan temannya. Tapi justru akur sama yang tidak beriman. Saya ada salah satu mitra psikolog deh. Saya kok lebih seneng Ustaz kerjasama sama ini. Gitu. Kalau yang sama anak-anak yang masjid itu suka konflik, nggak salah. Enggak Ustaz, pasti ada yang salah. Itu pasti kau nuntut temanmu itu lengkap. Yang sebelah sini kau tidak tuntut apa-apa. Paham ya? Terkadang kita menuntut saudara kita muslim itu, kita tuntut 100%. Tidak boleh salah, nggak boleh keliru, nggak boleh buruk. Kalau sana, kita biarkan. Asal dia baik sekali, udah. Itu yang terjadi. Kenapa dengan istrimu kau konflik, sama teman kantormu kau baik. Karena istrimu kau tuntut 100%. Teman kantor mau tidak kau tuntut. Begitu kau dikasih kopi satu, ibu ini baik banget sama aku. Ngasih kopi doang. Istrimu udah ngopi, ngeteh, nungguin kamu pulang, apalagi itu. Dan semuanya. Itu sikap tidak fair. Itu yang menyebabkan hubungan menjadi buruk dengan orang baik. Sesama muslim, salah dikit, nggak usah ke masjid lah, banyak kesalahan. Akhirnya malah kemana-mana. Hubungan dagang sama orang soleh, dia mah gitu, dia masih soleh, masih sholat. Gitu. Sama kita minta pemimpin kita yang sekarang bertarung. Wah dia gini, udah sama aja. Lah, dia masih sholat jamaah, dia tidak zina, dia nggak nyuri. Yang sono semuanya dikerjakan. Baik di kita sama kau sekali doang. Ini cara berpikir yang sangat fatal dan menimpa banyak kaum muslim. Itu yang suka disebut dengan melihat titik hitam di kain putih, melihat titik putih di kain hitam, paham ya? Ini kalau di training itu namanya kesalahan mindset. Melihat titik hitam di kain putih, melihat titik putih di kain hitam. Kepada orang-orang fasik, kau perhatikan kebaikannya. Karena tahu dia itu hitam, jadi putihnya nampak. Nah ini kain putih, justru kau nampak hitamnya. Ada temanmu yang soleh, yang sepengajian, yang sekemajid, dia mah nggak clear, ininya nggak clear. Kalau ini mah bagus, kamu nggak iya dia, kamu sekali aja dibaikin. Makanya ada beberapa orang ketipu di dagangan, Pak. Dia mah baik, kemarin lancar, pertama, kedua, tiga, keempat, keenam, diambil semua duit. Macam itu kira-kira. Nah kembali ke ini ada suka, kadang Aisyah suka, kadang Aisyah nggak suka, dikenali perasaannya agar bisa berlaku ma'ruful kepada pasangan atau kepada suami. Nah ternyata ini melalui pelajaran mengenali tanda-tanda ia suka, ia tidak suka. Nabi mengenali. Ini dari ungkapan Aisyah. Ini pelajaran berikutnya. Kita harus mengenali tanda-tanda pasangan suka, nggak suka. Mengenali wajahnya, mengenali suaranya, pilihan katanya. Apalagi kalau istrinya orang Jawa misalnya. Orang Jawa tengah, bagian tengah. Misalnya kayak gitu ya. Kan ada orang Jawa tengah, bagian pantura, itu agak terbuka. Tengah, bagian tengah, yang tengahnya lagi. Ya itu. Gini sih, enggak apa-apa. Biasa aja. Ini mas. Terus masuk kamar. Kok masuk kamar? Enggak apa-apa. Jadi enggak, terus kenali betul perasaan. Dari tanda, dari wajah, dari tindakan, dari apa. Agar apa? Agar ma'ruf. Sebagaimana juga yang lain.
Setiap pasangan punya karakternya masing-masing. Justru disebut dengan pasangan karena berbeda. Kalau tidak berbeda, bukan pasangan. Dan Rasul sudah ngasih panduan tadi. Kalau kau menemukan yang kau benci, kau harus menemukan yang kau cintai. Maknanya, pasangan menurut Islam itu bukan pasangan sempurna. Pasti ada sesuatu yang tidak kau sukai. Tidak mungkin seluruhnya disukai. Kenali tanda-tanda itu. Nah, Rasul mengajarkan mengenali tanda Aisyah kalau nggak suka. Ini mungkin ada apa-apa menggunakan kata la. La itu mungkin entah disuruh apa atau dia apa menggunakan enggak. Nah, itu kalau dia oke, menggunakan nama Muhammad. Lagi nggak suka menggunakan nama Ibrahim. Karena Aisyah tidak mungkin membenci Rasulullah. Jadi tidak mungkin menghajar. Menghajar itu nolak. Tidak mungkin membenci Nabi. Aisyah tidak sanggup membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau mengotori cintanya dengan kemarahannya. Karena apa? Salah satu kelebihan istri Nabi kelak kan akan digabungkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kan salah satu keutamaan orang soleh kelak, keluarganya, bisa bapaknya, bisa anaknya, istrinya, keluarganya akan diikutkan dengannya. Memang keluarga kan bagian kesenangan seseorang. Makanya kalau misalnya yang soleh itu anaknya, berarti bapaknya ngikut anaknya. Dipertemukan kelak di surga. Gitu. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum. Diikuti oleh dzurriyyahnya, keluarganya. Nah, istri Nabi itu salah satu yang diincar itu ya kelak di akhir. Seperti Saudah radhiyallahu taala anha. Aku tidak lagi menginginkan yang diinginkan oleh wanita ya Rasulullah. Aku hanya ingin waktu aku dibangkitkan, aku tetap menjadi istri. Jadi istri Nabi sampai kelak di akhirat. Jadi Aisyah tidak sanggup memasukkan kemarahan dalam kesucian cintanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya Aisyah ke Nabi itu kan cinta berbaur, cinta basyariah karena dia istrinya, tapi juga ada cinta imaniah karena dia umatnya yang wajib mencintai nabinya. Itu kan bergabung. Sementara setiap hari dapat sentuhannya yang membuat dia semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan Nabi kalau di rumah kan memang suka bercanda. Jadi nanti ada bercandanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau di rumah suka bercanda. Sehingga situasi di rumah Nabi memang situasi yang sangat harmonis. Gitu. Kembali di sini mengenali tanda-tanda apa yang menjadi tanda pasanganmu itu suka atau menjadi tanda pasanganmu benci. Itu menjadi penting sekali agar kita bisa membawa rumah tangga menjadi lebih baik. Oke ya. Salah satu tadi yang perlu mendapat penekanan ini secara akidah. Aisyah memberikan contoh bagaimana cintanya kepada Nabi. Ini pelajaran terakhir. Cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak sanggup menyebut nama Nabi kalau ia sedang marah. Karena la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman kalian sampai saya lebih kalian cintai daripada ayahnya, anaknya dan semua orang. Jadi kita wajib mencintai Nabi melebihi. Dan Aisyah memberikan contoh. Cintanya kepada Nabi luar biasa. Sampai tidak sanggup mencampur dengan kemarahannya. Kalau marah menggunakan nama Ibrahim aja. Jangan Nabi menggunakan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar sekali. Dan Rasulullah itu juga menjaga sekali situasi itu. Meskipun kadang ketika Nabi menjaga situasi kenyamanan itu, Aisyah terkadang satu kes malah agak kurang memahami, malah cemburu ya. Cerita malam yang terkenal itu Nabi keluar tengah malam dengan lembut karena tidak mau mengganggu istrinya. Karena dipanggil sama Jibril alaihi salam. Kan suatu malam Nabi itu keluar dari tempat tidurku agak pelan-pelan. Dan dia melangkah ke pintu pelan-pelan, mengambil baju pelan-pelan. Dia kemudian membuka pintu pelan-pelan. Terus akhirnya aku terbangun. Aku ikuti Nabi SAW. Aku pikir dia ke istrinya.
Ada aja pikirannya ya. Dan malam-malam aku ikuti. Ternyata Nabi ke Baqi. Malam itu mendoakan Ahlul Baqi. Begitu Nabi balik, maka aku mempercepat langkah. Tahu ya, Baqi sama tempat Nabi kan, ya, tempat makam Nabi itu kan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kesananya itu adalah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi mencepat langkahku, aku mempercepat langkahku. Sampailah aku masuk rumah duluan, aku gantungkan abayaku, ya baju luar itu ya, dan aku masuk ke selimut. Kemudian Nabi datang, dan Nabi menyapaku. Kenapa kau ngos-ngosan? Kata Aisyah, enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la tukhbirannani aw la yukhbirannallahu al-azizul hakim. Kau kasih tahu aku atau Allah ngasih tahu kepada aku. Nah, dikunci sama Nabi. Gak mungkin langsung dibawa ke langit kan, urusannya langsung Allah ngasih tahu aku. Iya ya Rasulullah, tadi kan kamu keluar dari aku pelan-pelan, kamu ambil sendal pelan-pelan. Engkau pakai baju pelan-pelan. Aku pikir kau pakai istrimu. Kata Rasulullah, iya ya Aisyah. Jadi memang saling memahami luar biasa. Iya ya Aisyah. Bukan, ternyata kamu curiga atau sama. Enggak gitu. Rasul menerima semua latar belakang kenapa orang mencemburui. Diterima situasinya itu. Iya ya Aisyah, tadi aku dipanggil sama Jibril. Dan aku tidak ingin menjawab salam Jibril sedang aku masih bersamamu. Memang kan ada kata Allah kan. Nah, situasinya itu nggak pantas kalau masih dalam selimut menjawab waalaikumsalam. Itu kan salam dari Allah. Maka dia harus keluar dulu dan tidak ingin aku mengganggumu. Maka aku pelan-pelan. Maksud Rasulullah itu baik gitu kan. Tidak mengganggu Aisyah sedang tidur. Kemudian aku disuruh ke Baqi. Kata Rasulullah, itu kenapa tadi setan? Jadi yang membisikkan tadi itu kan setan. Kata Rasulullah, apakah saya ada setan? Iya. Nah, engkau punya setan? Nah, saya juga punya setan. Tapi illa anna syaitani qad aslam. Hanya saja setanku udah Islam. Nah, jadi malam hari itu yang awalnya cemburu bisa konflik dikelola dengan sangat baik. Gitu. Ini cara Nabi SAW memperlakukan pasangan. Suatu ketika Nabi SAW itu kan kalau sore Nabi kan ke rumah istrinya kan. Dan pada waktu sore itu di rumah Zainab, rumah kelima, ya, semoga tidak salah saya urutan rumah Nabi itu. Kelima kalau nggak salah. Kan yang paling ujung itu Aisyah. Karena kan Aisyah dulu kan yang dibawa ke Madinah kan Aisyah sama Saudah. Jadi Aisyah itu yang paling ujung itu. Nah, pas di rumah Zainab itu Zainab ngasih madu sama roti kalau nggak salah. Jadi kan agak lama. Kalau minum doang kan, jadi Nabi itu kalau keliling itu nyapa gitu. Nah, pas di situ Zainab nyuguhin sesuatu. Dikasih roti mungkin biasa sama madu. Kan jadi agak lama kan. Aisyah kan paling ujung nunggu. Sama gitu. Begitu masuk, bagaimana ya Rasulullah madunya gitu. Mungkin dia intip-intipan kali ya. Udah nyinggung Nabi. Nabi ya senyum-senyum aja terus. Jadi situasi ini itu dikelola sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memancing Nabi marah. Ya kembali ke meskipun begitu-begitu, itu mereka menjaga mahabbahnya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Sofia itu kan dibawa wanita Yahudi di bawah Nabi. Dia adalah mantan istri pimpinan Khaybar. Ya, dia putri pimpinan Khaybar dinikahi sama panglima Khaybar. Panglima Yahudi yang kalah perang. Hanya kan dinikahi sama Nabi. Dan dimasukkan ke rumah Nabi sederhana itu. Tapi apa kata Sofia? Aku sangat beruntung dinikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah merasakan kedamaian hidup bersama Nabi
dalam kesederhananya itu. Demikian Ummi Habibah. Tapi pernah cerita Ummi Habibah ya. Ummi Habibah itu adalah putrinya Abu Sufyan yang masuk Islam bersama suaminya, pindah ke Habasyah. Pas di Habasyah, suaminya meninggal. Abu Sufyan kirim surat. Kau ikut seorang laki-laki yang ikuti agama Muhammad, sekarang ia meninggal. Kenapa kau tidak balik saja ke kami, ke ayahnya? Ya, tapi maknanya masuk murtad kembali. Kau ikuti Muhammad, hidupmu terlunta-lunta. Akhirnya kan gitu kan. Kau ikuti Muhammad, hidupmu terlunta-lunta. Sedangkan dia anak pimpinan Quraisy yang pasti hidupnya mulia. Di konteks itulah akhirnya Ummi Habibah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke ya. Ini kan berarti kan dinikahi Nabi kan hidupnya sama Nabi, kan begitu tuh hidupnya sama Nabi kan. Tapi mahabbah ia kepada Nabi melebihi apapun. Suatu ketika Abu Sufyan datang ke Ummi Habibah setelah terjadi pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kan Abu Sufyan datang ke Madinah untuk ngelobi Nabi agar Nabi mau memaafkan pengkhianatan perjanjian itu. Itu aib bagi orang Quraisy. Mengkhianati perjanjian. Aib. Dan dia kalau diserang dia nggak ngelawan. Kira-kira kayak gitu. Karena udah merasa salah. Datang pertama kali ke Ummi Habibah. Karena putrinya kan. Datang dari Mekah jauh-jauh. Masuk ke Ummi Habibah. Begitu masuk ke masalah mau duduk ke karpet, ditarik karpet. Bayang, ini bapaknya datang jauh dari Mekah. Mau duduk, ditarik karpet. Kata Abu Sufyan, kenapa kau tarik tempat tidur itu? Apakah aku hina? Atau karena apa? Kata Ummi Habibah, itu tempat selalu diduduki Nabi kalau ia datang ke sini. Dan aku tidak mau engkau mendudukinya karena kau najis. Cintanya kepada Rasulullah melebihi apapun. Termasuk kepada ayahnya. Jadi para istri Nabi luar biasa. Cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pelajaran pentingnya agar kita bisa mencintai Nabi seperti sahabiah dan para sahabat ini mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak hanya kalau istrinya ya kan istrinya. Ada seorang wanita yang terkenal kisahnya ya. Dikabari waktu perang Uhud dikasih tahu ya, karena untuk datang ke Uhud dikasih tahu karena ayahnya syahid, anaknya syahid, suaminya syahid, tiga-tiganya. Dibawa ke Uhud kan mau dikebumikan kan. Begitu sampai ke Uhud, pertanyaan pertama, kaifa halu Rasulillah? Gimana keadaan Rasulullah? Qala salim. Rasulullah selamat. Kata wanita ini, wa ma ba'da Rasul, tidak ada perkara setelah Rasulullah kecuali ringan. Jadi sudah dengar Nabi selamat, udah ringan. Bagi dia wafatnya suaminya, wafatnya anaknya, wafatnya bapaknya ringan karena Nabi selamat. Jadi mereka sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu tantangan kita umat Nabi yang belakang ini yang nggak melihat Nabi, nggak menyentuh, nggak pernah bersalaman sama Nabi, nggak pernah berpelukan sama Nabi, nggak pernah dengar Nabi langsung. Tantangannya kita harus bisa mencintai Nabi. Tapi teorinya nih, makanya kenapa saya getol ngajarkan Syama'il ini. Karena kan sirah udah sering, yang Syama'il ini yang jarang. Padahal ini kalau orang bisa melihat Nabi, bisa mendapat profil Nabi dengan matanya, bisa mendengar Nabi karena suaranya langsung, bisa nyentuh Nabi, dan mengakibatkan semua itu ia mencintai Nabi, maka hal sama akan bisa dicapai oleh orang lewat sebuah ilmu. Kalau kita bisa
memperhatikan profil Nabi lewat hadis. Mendengar suara Nabi lewat hadisnya masih dibunyikan oleh orang. Kemudian semua kisah Nabi itu masuk ke kita full, maka imajinasi yang dikeluarkan oleh pikiran itu bisa menyamai imajinasi waktu orang melihat langsung. Teorinya gitu. Jadi kalau kita bisa terus baca ini persis sampai terjadi imajinasi tentang Nabi, oh bahwa Nabi gini kayak gini, imajinasi itu masih bayangan dalam pikiran. Maka insya Allah suasana dan rasa yang ada di hati mirip dengan yang pernah lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu teori ini sering digunakan di training. Antara Anda dikasih tetesan jeruk di siang hari, dengan Anda disuruh mengimajinasikan jeruk di siang hari, ditetesin, hasilnya sama. Siang hari ini tak kasih jeruk, tes. Nah, terus nanti coba Anda bayangkan ini kayak gitu terus, tapi dalam ya. Sekarang ada teman mau ngasih jeruk, coba kau buka. Itu sama kasusnya. Tentang kekuatan pikiran, imajinasi. Ya, jadi terakhir belajar tentang mencintai Nabi melebihi siapapun, dan bahkan sampai Aisyah tidak mau menyebut Nabi ketika ia sedang tidak suka. Dia harus tidak mau mengotori kata Rasulullah ini dengan ketidaknyamanannya. Dia hanya ingin Nabi itu pas lagi suka. Masya Allah. Lanjut ya. Nah, ini kita pindah ke bab lain. Bab fi rahmatihi wa syafaqati. Bab tentang kasih sayang Nabi dan empati Nabi. Ya. Jadi kalau kemarin itu kan bab tentang lapang dada, iktidar itu permaafan, mengetahui alasan orang berbuat. Dan sekarang bab ke-19, bab fi rahmatihi wa syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kasih sayangnya dan syafaqohnya. Kalau nanti nggak cukup, kinan ya dipotong. Qala Al-Baghawi rahmatullahi alaih, ya bisa nadihi langsung. An Abi Sulaiman Malik ibn Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Imam Baghawi meriwayatkan dengan syaratnya sampai Abi Sulaiman Malik ibn Khuwairith radhiyallahu ta'ala. Qala Atayna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ini kata Abu Sulaiman Malik ibn Khuwairith. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami itu pemuda-pemuda yang sebaya. Fa qaumna 'inda 20 laila, kami tinggal di tempat Nabi ya 20 malam. Fadanna anna ishtaqna alaha. Nabi menyangka kami sudah mulai merindukan keluarga kami. Wa sa'alana amman tarakna fi ahlina, dan menanyakan kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami, kan istrimu gimana, anakmu, dan seterusnya. Fa akhbarna wa kana rafiqan rahim. Maka kami berikan kabar, maka kami menjawab tentang pertanyaan Nabi tadi tentang keluarga kami. Dan ia adalah orang yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Qala irji'u ila ahlikum. Nabi mengatakan, kembalilah kepada keluarga. Karena Nabi sudah melihat bahwa mereka sudah merindukan keluarganya. 20 hari nggak ketemu istrinya. Kata Nabi, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum, ajari mereka tentang yakni Islam. Wa muruhum, dan perintahkanlah kepada mereka hal yang wajib diperintahkan. Wa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kau lihat aku salat. Wa idza hadaratis shalah fali'adzin lahum ahadukum. Kalau tiba waktunya salat, makanya ada yang adzan di antara kalian. Tsumma ya ummukum akbarukum, kemudian tsumma liya ummukum akbaruhum. Tsumma liya ummakum akbarukum. Kemudian adalah yang paling tua di antara kalian menjadi imam untuk kalian. Ya, ini pelajaran langsung karena sudah jam 6 tentang bagaimana Nabi empati dan penuh kasih sayang. Bahasa gampangnya ngerti perasaan orang.
Ini sahabat datang dari jauh, ingin belajar Islam di Nabi. 20 hari. Sudah rindu pulang. Oh, nggak boleh. Ini belajar didahulukan. Nggak gitu. Jadi berislam itu indah gitu. Situasi rasa hati itu ada di tempat Islam. Tentu bukan dengan melanggar Islam. Jadi salah satu ciri khas Islam, nanti kalau sama agama sebelumnya yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, kita sangat dekat dengan kemanusiaan. Makanya sholat itu bisa di mana saja. Jadi ya, perkara-perkara profan bisa jadi ibadah. Orang nikah itu tindakan apa? Tindakan syahwat kan? Tapi jadi ibadah. Orang nyari rizki, nyari duit itu tindakan apa? Tindakan profan. Jadi ibadah. Jadi berislam yang baik itu bukan Islam yang semakin tidak manusiawi, tapi semakin manusiawi. Gitu. Semakin mengorangkan orang, semakin harmoni, semakin sayang. Jangan sampai jadi orang soleh malah semakin galak sama anaknya, sama istrinya. Itu pasti kurang lengkap kesolehannya. Itu biasanya pemula biasanya. New taubater biasanya. Taubat baru soleh, istrinya dimarahin setiap saat. Padahal kalau kau taubat, kan sebagaimana kau butuh waktu taubat, pasanganmu butuh waktu untuk taubat, anakmu butuh waktu untuk, ya begitulah dirawat. Nah ini sahabat-sahabat sudah 20 hari, udah pulang aja. Nanti ajari yang tadi diperintah yang perintah-perintah agama, kalau sudah sholat, suruh adzan. Ya kalau diteruskan ya nanti kalau misalnya balik lagi. Jadi dibuat rileks. Jadi beragama itu jangan tegang. Itu ada istilah ya, beragama jangan tegang. Beragama itu bahagia. Ayo bahagia dalam beragama, setuju ya? Jangan malah marahan, sedihan, tegang dalam beragama. Repot gitu. Kita butuh sampai akhir hayat beragama ini. Kalau beragama tegang, nggak sampai akhir hayat, nanti pasti patah di tengah jalan. Orang nggak mungkin tegang sepanjang masa. Beragama itu bahagia gitu. Kalau di konteks di lapangan, ini ada perbedaan. Kok berbeda ya? Ya udahlah. Yang ini pokok-pokok, yang ini ya nggak apa-apa lah. Ini sudah diajari oleh para ulama. Gitu. Yang repot tuh. Madzhab 4 ini yang menjadi kayak semacam bosnya pandangan hukum Islam lah ya. Saking alimnya, mereka semua ini saking dianggap paling tahu tentang Quran Sunnah, sehingga pandangan masalah hukum Islam itu akhirnya diterima dan tersebar seluruh dunia. Yang lain kayak ketutup gitu. Mereka 4 ini hanya satu yang tidak punya hubungan guru murid. Malik, Syafi'i, Ahmad itu guru murid semua. Malik gurunya Imam Syafi'i, Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Syafi'iyah banyak diikuti Asia Tenggara ke sini. Dulu ya Arab itu Syafi'iyah. Terus Imam Ahmad sekarang banyak diikuti di Timur Tengah. Malikiyah banyak diikuti di Islam bagian Afrika. Malik itu kayak Maroko, Jazair, Mesir itu banyak Malikiyah. Nah Hanafi itu banyak diikuti di India, Persia itu rata-rata. Nah, ya. Guru muridnya aja nggak kenapa-kenapa. Lah kok inti kenapa-kenapa apa urusannya gitu. Itu guru muridnya nggak kenapa-kenapa gitu. Ya, guru murid. Imam Syafi'i punya dialog dengan Imam Malik. Imam Syafi'i punya dialog dengan Imam Ahmad yang berbeda. Ya, mereka baik-baik aja. Dan mengerti perbedaan itu. Terus apa? Ya dijalankan masing-masing. Jadi beragama dengan rileks. Jangan tegang-tegang beragama. Nanti malah Allah murka. Karena kayaknya beragama ini kan agar kita kelak masuk surga. Dan orang masuk surga karena rahmat Allah SWT. Bukan karena perbuatan. Makanya kita berbuat yang mengundang rahmat, yang jelas mencaci maki orang itu mengundang murka Allah. Membenci saudaranya seagama
itu Allah murka. Jadi harus baik sama sesama. Perbedaan sebagaimana perbedaan selera makan macam, kecuali kealiran sesat beda lagi, karena itu sudah dianggap keluar. Selama tidak aliran sesat, enggak. Rileks aja. Beragama tidak, jangan tegang ya. Beragama ya kayak Nabi. Oh nah sudah pulang dulu. Kan enak gitu. Gak boleh. Tar ini harus mengutamakan agama. Aku lagi makan lapar. Gak boleh, harus kuat. Udah. Oh lapar ya, makan aja makan. Bayangin ya. Ini salah satu hadis yang kalian sudah pahami, tapi nggak bisa menangkap pesannya. Kalau datang asya padamu, kalau datang asya waktu isya, maka dahulukan asya. Asya atau ya, asya itu makan di waktu isya. Kalau isya itu sholat di waktu isya ya. Kalau datang asya makan malam waktu isya, maka dahulukan makan. Karena apa? Manusia ada makanan kan pasti ingat makanan. Udahlah, ya makan aja dulu. Rileks beragama kan? Nah, gitu. Jangan tegang-tegang. Apakah itu salah? Enggak lah, kan Nabi yang ngasih. Kecuali Nabi nggak ngasih tahu. Nah, itu balik kita. Jadi keliru. Jadi Nabi, kalau kadang jangan sampai engkau lebih soleh daripada Abu Bakar. Abu Bakar gak gitu-gitu amat, saya gitu amat. Amin. Orang paling soleh kan Rasulullah. Jangan sampai kau lebih soleh daripada Abu Bakar. Setelah Rasul yang paling soleh adalah Abu Bakar, rileks kayak Nabi beragamanya. Nggak tegang-tegang gitu. Jangan sampai lebih soleh daripada Imam Syafi'i. Ada orang soleh Imam Syafi'i, rahmatullah. Itu nggak mungkin lah. Imam Syafi'i, darah suci, tempat suci, lahir suci. Imam Malik, hampir tidak pernah meninggalkan kota suci itu. Jangan sampai lebih soleh daripada Imam Malik, ntar kelewat soleh nanti, susah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau urusan Raja-Raja Saudi, yang pesertanya itu Raja Salman. Tapi kalau Raja Salman itu istrinya tiga. Kalau Raja Salman itu istrinya tiga. Nah yang MBS itu anak dari istri ketiga. Bukan istri pertama justru. Agak unik nih MBS ini. Kalau Abdul Aziz, istrinya memang hampir anak ketua kabilah dulu pendiri Saudi. Itu selalu dinikahi. Jadi tetap 4, tapi 4 terus bergeser terus 4 gitu. Jadi seluruh kabilah itu putri kabilahnya dinikahi. Makanya jadi kokoh, nggak akan goyang Saudi karena itu anaknya semua, gitu kira-kira gitu. Nggak mungkin berontak ke bapaknya, gitu kira-kira. Dan ketua kabilahnya nggak mungkin berontak lagi. Kenapa? Lah kan nanti anaknya juga yang akan dapat kekuasaan. Nah, sudah. Jadi caranya Saudi itu gitu. Ada istilah tanah Arab itu kan pasir. Tidak boleh digenggam gini, pasti berosor. Jadi harus ditadai. Nah, cara menadainya dinikahi putri ketua kabilahnya. Kan pasir kan, kalau kamu genggam gini, keluar nggak pasirnya? Keluar dia. Jadi harus diginiin. Sama orang Saudi terus mengginiin. Kamu gini lawan sama dia. Maka hubungan sama orang Saudi itu pandai-pandai aja. Hukum kayak ini di mana-mana sebenarnya, bukan hanya di Saudi aja. Di Jawa ada namanya mangku. Kalau di Saudi namanya mengrawuk gitu. Hukumnya gitu filosofi. Nah, kalau raja pendirinya siapa? Saud ya, Abdullah bin Saud. Nah, itu banyak, tapi ya tetap 4 maksimalnya. Kalau boleh 3. Gimana kehidupannya? Memang budaya di sana kan, dan sebenarnya budaya Islam itu kan urusan keluarga kan emang di belakang, termasuk rahasia. Memang nggak tampak. Tidak nenteng istri memang budayanya. Kiai-kiai kan juga nggak nenteng istri. Kayak yang nenteng istri itu kan Eropa, nenteng gitu. Tapi itu pilihan sebenarnya. Boleh nenteng, boleh nggak nenteng, ya terserah. Kan udahlah di rumah aja, pokoknya beres. Ada yang, Mas aku ikut. Nah itu kira-kira mungkin beda-bedakannya itu yang paling kayaan dia kali jangan-jangan. Mas mau kemana? Ikut-ikut. Kenapa? Nah kan nggak duit kan, aku yang duitin gitu. Bisa jadi duitnya di istrinya semua kan masalahnya kan. Jadi ya, bendaranya kan ikut terus kemana-mana. Nah, itu pilihan-pilihan. Nah kalau ayat tadi itu kan kalau ada nus itu terjadi istrinya mau pergi atau tidak taat atau lagi konflik lah.
Itu suruh saling menasihat. Itu maksudnya. Nah, nanti itu lebih baik hasilnya. Nah, bab ayat-ayat itu agak panjang lah, tapi intinya secara umum kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada istilah kalau merasa paling benar itu kan ada orang benar, ada orang merasa benar. Nah, kalau Nabi itu orang benar, ya Nabi sumber kebenaran, gak usah dibantah. Dan Nabi bukan merasa paling benar, emang hidup itu begitu. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istrinya sadar, iya, istrinya seorang nabi yang menjadi bukan yang menjadi sumber kebenaran. Katanya, tidurnya, pilihan makannya, marahnya. Tetapi meskipun Nabi seorang Nabi, di rumah tangga itu normal kayak orang. Kalau istrinya nggak suka, ya diizinkan sama Nabi. Makanya khusus rumah tangga Nabi nggak bisa menggunakan pendekatan akidah. Kan nggak boleh kita marah sama Nabi kan. Tapi marahnya istrinya itu marah istri, diizinkan. Contoh situasi itu yang akhirnya Nabi nggak merasa benar di konteks yang namanya basyari. Jadi tindakan itu ada dua, tindakan syar'i, syariat, ada basyari. Basyari itu ya kayak urusan makan, urusan apa itu namanya basyari. Yang di basyari ini Nabi longgar. Aisyah kan pernah mengadukan Nabi, kan cerita terkenal. Itu maknanya Nabi menerima kalau istrinya nggak setuju, ya udah, nggak apa-apa. Nabi, loh kan aku Nabi, nggak gitu Nabi. Nah, makanya Nabi aja nggak kita apalagi ente ya, janganlah sekali-kali. Ini saya ini ngaji terus lubuk lah, biasa aja. Masa lebih soleh daripada Nabi nggak mungkin lah. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu kamu pilih penengah, karena ada konflik sama Aisyah. Nabi menyarankan kan kalau ada konflik penyelesaiannya pakai penengah. Penengah itu bahasa Arabnya namanya hakam, hakim, juru penengah. Oke, kita cari penengah. Hakam. Siapa? Abu Bakar. Kata Aisyah. Milih bapaknya. Supaya dia didukung gitu kan. Maksudnya. Oke, Abu Bakar dipanggil karena namanya dekat. Dipanggil sama Nabi. Hanya Abu Bakar datang. Nabi duduk, Aisyah duduk. Dia benar-benar diadili. Ditengahi gitu. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, engkau dulu atau saya dulu yang ngomong? Aku dulu ya Rasulullah. Aku dulu. Aisyah. Akhirnya dia bercerita. Pas lagi bercerita, bukan lagi diri sama Abu Bakar, malah hampir dipukul Abu Bakar. Gara-gara ngaduin Nabi kepada Abu Bakar. Kan ngaduin Nabi. Begitu mau dipukul, Aisyah langsung lari ke belakang Nabi. Berlindung kan? Karena belakang Nabi, Abu Bakar gak mungkin melakukan ini Rasulullah SAW. Meskipun ini mantunya, iya Rasulullah SAW. Abu Bakar kan hanya melaksanakan perintah Nabi, menengahi itu. Karena diperintah Nabi nengahi, ya dia nengahi. Tapi ya sadar bahwa dia adalah umat Nabi. Begitu berlindung ke Nabi, Abu Bakar pergi. Ya kan kamu udah berlindung kan, akhirnya masuk ke rumah. Nggak lama, sudah berarti setelah Abu Bakar pergi, kata Nabi, tadi engkau adukan aku ke ayahmu. Dan ternyata kau mau dipukul. Kau malah berlindung kepada orang yang kau adukan. Aisyah kan terjadi kan, akhirnya pulang, bercanda kembali. Akhirnya nggak lama Abu Bakar balik ketemu kedua, ternyata Nabi sudah bercanda lagi dengan Aisyah. Kata Rasulullah, kau tadi sedang marahan dan sekarang sudah bercanda, berarti selesai ya, aku balik. Enggak diselesaikan, dia sudah selesai sendiri. Itu maknanya Abu Bakar SAW bertindak sangat menghormati pendapat. Jadi kalau dalam merasa benar, yang biasa jadi konflik, jangan pernah tidak menghormati pandangan pasangan. Ya kalau memang berbeda, ya udah kita cari penengah gitu. Siapa? Ya jangan mertuanya salah satunya ya. Ya siapa gitu, ustaz atau siapa. Wallahu a'lam. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.